Oke, pada kesempatan kali ini aku mau bahas ini tentang script untuk buat itu baris. Aku ada dua tipe. Yang pertama itu adalah kita pakai satu patokan, lalu buatnya akan baris berurutan. Misal ke kiri semua beda satu kota atau ke atas gitu. Nah, ini pertama yang kita butuhkan adalah pasti patokan. Patokan ini bisa background atau bisa kok blok. Ya, yang umumnya pasti background lah. Nah, terus kita harus cari eh, si patokan ini. Kalau yang beraturan jaraknya antar pot itu sama, patokannya itu cukup satu. Jadi kita taruh satu patokan, lalu kita cari patokan itu dengan pakai for get tiles in pairs get tiles. Nah, kalau misal tile.fg sama dengan patokan atau tile.background sama dengan patokan. Di sini lupa if, ya kita pakai if. Lalu kalau kita nemu patokannya, kita akan buat sebuah variabel baru namanya awal x itu sama dengan tile.x, awal y sama dengan tile.y, and nah kan kita udah nemu koordinat nih x y patokannya. Nah, untuk patokan pertama ini kalau misalkan kita buat PNB kan pakai get players ya. Jadi for player in pairs get player do if. Di sini aku pakai string upper karena kalau nggak pakai string upper kadang-kadang bisa error kayak bandingin satu nama sama satu nama lain padahal sama tapi bisa error. Player dot name sama dengan get bot dot name. Jadi kita bandingin kalau waktu itu player name-nya sama dengan nama bot kita, maka dia akan find path duluan. Jangan lupa di sini kita pakai satu patokan, namanya i, kita anggap aja dia 0. Kalau misalkan mau bot awalnya di sampingnya patokan, maka kasih aja 1. 1 ini kalau botnya geraknya ke kanan dari patokan, kalau mau di kirinya -1. Oke, aku pakai yang kiri ya, di kirinya patokan. Kalau udah gini, kita find path. Nah, kalau aku kan pakai kiri ya, jadi yang kukurangi adalah x-nya. Jadi awal x ditambah dengan i. Kenapa aku pakai tambah? Karena ini minus ya, minus jadi x-nya mau di minus jadi tambah gini. Atau mungkin bisa dihilangin gini tambahnya minusnya. Nah, di sini di minus. Kalau mau di kanannya tinggal di sini di plus. Nah, lalu awal y. Lalu kita kasih slip lah, kasih slip berapa gitu ya.
Nah, lalu kalau bisa kita break aja ya, karena nggak ada gunanya kita melanjutkan loop kalau dia udah fanpage. Nah, kalau tidak, nah I-nya akan ditambah satu supaya dia akan selalu di sebelahnya, sebelahnya, sebelahnya gitu. Ketika dia waktu belum gilirannya. Jadi sistemnya tuh kayak gini, misal ada bot A, B, C, ini satu word. Nah, misal bot yang sekarang di player tuh A. Jadi, misal patokannya itu X-nya itu di 32. Maka kalau di player itu kan dari A dulu. Nah, A ini dia kan X-nya di 31. Nah, B ini X-nya akan di 30 karena kan waktu ini kan gilirannya A dulu ya. Jadi B masuk sini sehingga nilai I-nya jadi 2 kan. Ketika gilirannya B, baru dia 32 minus ini kan udah jadi 2, jadi 30. Untuk C dia ngikut juga, jadi dia 29. Nah, dengan begini kan dia akan urut gitu ya, baris gitu. Nah, oke, untuk yang kedua, ini biasanya buat pabrik yang cuma misal 2 board per word, 2 board per word. Ini kalau pakai get player kan ini kan detect semua player ya. Bisa aja kalau misal akunmu masuk kan juga kena kan di sini. Nah, kalau di pabrik kalau kamu nggak mau akunmu ini kena detect pakai player, kan pabrik kalau misal dua dua board per word kan cuma itu ya, 1 RDP biasanya ya. Jadi, kalau di dalam satu asakin yang sama, kita bisa pakai, si player-nya ini, kita bisa ganti jadi bot. Jadi pakai get bots. Nah, kalau pakai get bots, ini kan dia cuma detect bots yang, ada di asakin di RDP, di asakin yang sama. Misal di asakin in 1 kamu loginin bot A dan B. Asakin 2 kamu loginin bot C dan D. Nah, kalau pakai Catbots, dia akan detect cuma misal Asakin 1 ya cuma dia akan detect bot A dan bot B. Kalau Asakin 2 ya bot C dan bot D. Ini bisa lebih pasti jadi nggak akan tercampur dengan akun apapun yang join world itu. Nah, segampang tinggal tinggal ke, ganti ini ke bot karena teorinya sama ya. Teorinya sama. Kalau nama botnya sama dengan nama bot yang sekarang dicek ini sama dengan nama nama botmu, maka akan fanpath. Oke, di sini jangan lupa I sama dengan 1. Nah, ini bisa diganti apa aja. Tapi aku biasa pakai I. Oke, kalau misalkan ini kan yang di sini X ya. Kalau pabrik kan beda tingginya ya. Beda tingginya itu tiap bot itu 2. Jadi ini I-nya awalnya 2. Nah, lalu di sini I plus sama I plus 2 karena beda tingginya 2. Dan kalau tinggi itu yang akan di plus atau minus adalah Y-nya. Jadi kalau di minus, dia semakin di minus, dia semakin ke atas. Kalau dia semakin di plus, dia semakin ke bawah. Lalu, kan aku bilang ada 2 tipe ya. Yang ini yang pakai satu patokan. Nah, kalau ada banyak patokan, kita pakai namanya array.
Nah, kita pakai namanya array, X patokan, Y patokan. Mungkin kalian bisa pakai tables, cuma ya paling simpel itu pakai array karena lebih mudah dipahami. Jadi ketika kita nemu ini, kita pakai counter. Counter ini adalah untuk, kan aku udah pernah jelasin kalau array ini diisinya bisa pakai indeks ya. Jadi counter ini adalah untuk penambahan indeks. Nanti kalau udah diisi dia ditambah satu, nanti jadi dia akan berurutan. Nah ini jadi X patokan counter sama dengan TLX. Lalu ini jadi Y patokan counter sama dengan TLY. Lalu kita tambah counternya. Counter sama dengan counter plus 1. Nah, bagi yang belum paham banget ini dengan sistem array, kenapa pakai counter, jadi ini aku jelasin secara singkat ya. Misal ada X-nya itu sekitar 33, 44, 55. Misal D-nya 1, 2, 3. Nah, kalau pertama counternya 0, maka di array yang indeksnya 0, untuk X patokan dia akan berisi 33, untuk Y-nya dia akan berisi 1. Nah, ketika ditambah, kalau misal kan array ini indeksnya ini kan dari biasanya nih ya umumnya, kalau array ini indeksnya dari 0, 1, 2, 3. Dari 0. Tapi kalau kamu misal masukin di dalam misal 1,2,3, ini kalau kamu udah masukin di array-nya sendiri, ini indeksnya mulai dari 1, bukan dari 0. Tapi kalau kamu masukin dari luar kayak gini, ini bisa mulai dari 0. Jadi tergantung selera ya. Nah, karena indeksnya ini mulai dari 0, atau mungkin kamu bisa indeksnya mulai dari 1, bebas ya. Jadi counternya kamu awalnya 1. Nah, jadi tiap indeks itu dia bisa menyimpan data. Nah, jadi kalau datanya udah keisi di indeks 1, maka dia akan di plus 1 kan untuk nyimpan yang lainnya, biar nggak ketumpuk. Makanya gitu kita butuh counter. Jadi counter itu selalu di plus dengan hal yang sama itu namanya counter. Jadi selalu di plus 2, selalu di plus 1, ini namanya counter. Bahasa Indonesianya adalah penghitung ya. Jadi tambah terus gitu dengan hal yang sama. Nah, ketika kita udah nemukan X dan Y-nya semua, sama kita pakai yang ini, bisa pakai dua-duanya gini. Tapi kita udah nggak pakai ini, udah nggak pakai I1. Nah, kita mulai dari kan indeksnya nanti kita mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Nah, ini find path. Find path-nya ini adalah koordinat X patokan. Oh, sorry, ada caps lock. X patokan kita pakai I. X patokan I. Nah, ini kita nggak pakai min I. Kenapa? Karena misalkan ada sign-nya itu acak. Sign-nya itu acak. Tapi kita mau barisin mereka di setiap sign. Jadi kita butuh setiap XY-nya si sign. Dan setiap sign kita hanya butuh satu bot. Jadi, nah fungsi I di sini, ini sebagai counter buat akses array tadi ini. Jadi kita akan selalu plus 1. Nah, ini awal diri kita ganti jadi Y patokan. I juga.
Nah, dengan begini, eee, tiap bot akan mendapatkan patokan masing-masing ya. Mohon di-disclaimer ya, eee, patokannya ini jumlahnya harus sama dengan jumlah botnya ya, biar pas gitu ya. Kalau kurang nggak bisa, kalau lebih, masih masuk akal. Dan juga, yang bawah ini juga sama, kita pakai patokan patokan I. Kalau misal kita pakai buat ini ya, jadi I-nya tetap 1 dan I-nya plus 1. Yang bawah misal pakai getPods, ya tetap sama. Jadi ini adalah 2 macam baris yang mau aku jelaskan. Jadi yang satunya pakai satu patokan, terus dia berurutan, eee, berurutan misal ke samping sama, ke atas bawah sama gitu. Atau misal mau baris acak, tapi pakai satu item ID tertentu. Nah, jadi kita bisa pakai array kalau misal baris acak ya. Oke, sekian, yang aku jelasin. Sampai ketemu di video selanjutnya.